Teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan update terbaru dari YouTube channel ini. Klik share atau bagikan pada media sosial teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, klik tombol like-nya, dan juga berikan komentar tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana kita membuat atau menampilkan bookmark. Apa sih bookmark itu dan apa fungsinya? Nah, mungkin teman-teman yang beberapa sudah mengenal tentang bookmark, tapi tidak ada salahnya jika saya berbagi kembali, mengulang apa yang mungkin beberapa teman-teman tidak mengetahui. Nah, bookmark itu adalah semacam pintasan seperti icon ya. Maka kita akan langsung menuju ke situs atau website yang kita tuju, sehingga memudahkan kita untuk dapat mempercepat masuk ke dalam situs yang kita inginkan. Oke, apalagi dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, satu sisi ini juga cukup membantu ya untuk mempercepat kita masuk ke dalam mungkin Classroom atau misalkan ke Google Drive kita dan lain sebagainya. Setelah masuk ke dalam ini, ke dalam Google, tentu saja teman-teman sign in dulu ya. Nah, di sini ada titik 3, bisa teman-teman klik, lalu di sini ada bookmark. Nah, kita klik show bookmark bar. Oke. Bisa kita lihat di sini ada show bookmark bar. Ya, ini bisa kita klik Ctrl Shift B. Jadi kalau kita tampilkan. Oke, teman-teman. Di sini bisa kita lihat di sini Ctrl Shift ya. Nah, kita klik pencet secara bersamaan di keyboard kita adalah Ctrl Shift B. Maka dia akan muncul ketutup muncul. Nah, ini tergantung keperluan kita ya. Mau kita munculkan atau tidak. Kalau mau kita munculkan ya seperti ini, kalau mau kita hide atau kita sembunyikan Ctrl Shift B lagi. Ketika kita baru mulai atau kita belum menyimpan apapun, maka dia ada apps di sini titik 9. Nah, ini bisa kita klik, nah nanti muncul ke sini ya. Ini yang utama ada Web Store, ada Sheet, ada Gmail, Slide, YouTube, dan Docs. Nah, ini kita back lagi. Kita akan buat bookmarknya. Misalkan apa yang sering teman-teman buka. Misalkan teman-teman suka membaca berita, ya kita bisa ketik di sini detik.com. Nah, supaya kita tidak perlu mengetik detik.com, kita bisa pencet di sini Ctrl, atau di sini bisa ya. Dengan cara di sini ada bookmark lagi, bookmark this tab. Oke, bookmark this tab ya, bisa kita klik di sini, kemudian dia akan muncul di sini ya, detik.com. Artinya nanti akan ada bookmark detik.com yang akan muncul. Coba kita balik lagi di sini, bookmark this tab. Nah, ini bisa saja teman-teman tulis di sini detik.com, tapi kalau saran saya sebaiknya kita hapus saja ini name-nya. Lalu kita klik done. Kenapa? Nanti yang muncul hanya icon dari situs ini, situs detiknya saja. Jadi ketika misalkan kita kembali misalkan ke Google ya. Nah, seperti ini. Ini kita minimize dulu. Maka ketika kita mau masuk ke akun detik kita tinggal klik aja di sini. Nah, dia langsung akan menuju ke detik.com. Atau yang sering kita gunakan selama PJJ adalah kita buka misalkan di sini email kita.
mail.google.com. Nah, setelah mail.google.com masuk, oke, kita tunggu sampai dia masuk ke dalam sini. Nah, ini adalah email kita. Maka kita bisa pencet lagi secara bersamaan, ya. Kita pencet secara bersamaan Ctrl D. Jadi Ctrl D, ya. Nanti, jadi kalau tadi kita masuk dari sini, bisa juga melalui pintasan cepat di keyboard, yaitu Ctrl pencet D, ya, secara bersamaan. Maka, oke, ini kita close dulu. Coba Ctrl D. Nah, dia muncul, ya kan? Artinya Ctrl dan D secara bersamaan, maka dia akan muncul ke kotak masuk, ke edit bookmark. Nah, muncul di sini satu, sama seperti tulisannya dengan ini. Nah, ini sebaiknya kita hapus saja. Maka kemudian kita done. Maka muncul ini saja. Oke. Nah, sama halnya misalkan kita berikutnya kita menggunakan yang sering kita gunakan adalah kalender. Selain dari situ, supaya cepat juga, ini bisa kita buat di sini. Nah, ini kan kalender, kita Ctrl D, lalu ini kita hapus saja, done. Nah, dia muncul di sini. Kemudian misalkan kita mau buka kita buka di sini tab baru, misalkan kita mau ke yang sering kita buka adalah Classroom, ya. Maka ketika kita klik ke Classroom, dia masuk ke Classroom, ya. Nah, ini sudah di Classroom. Oke. Kalau sudah di Classroom, ini kita klik D saja. Oke, ini Ctrl D. Oke. Kita masuk ke sini Ctrl D. Nah, dia akan masuk di sini. Ada lagi, kita hapus saja. Nah, jadi cukup ke tombol-tombol ini saja. Supaya kenapa? Ketika kalau kita buat tulisan, nanti ketika banyak tombol, jadi tidak memuat banyak. Tapi kalau hanya gambar atau ikonnya saja, ini akan lebih memudahkan. Apalagi yang sering kita buka selama masa PJJ ini, bisa misalkan kita membuka Drive, ya. Di sini kita buka Drive, sama Ctrl D. Nah, kita hapus lagi, dan dia numpuk di sini. Kita buka lagi misalkan YouTube yang sering kita pakai, bisa kita klik lagi Ctrl D. Nah, ini kita hapus saja, dan apalagi ya, apa saja bisa kita kita buat di sini, ya teman-teman. Tergantung apa yang situs yang mau teman-teman masukkan, atau misalkan pintasan-pintasan lain, misalkan perbankan, ya. Saya contoh misalkan Bank Mandiri, ya. Bank Mandiri, misalkan Mandiri Online. Nah, munculnya kan ke sini, ya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk pintasan di komputer kita, ya. Lagi-lagi di komputer kita, jangan di komputer umum. Nah, jadi untuk di komputer pribadi atau laptop pribadi, kita bisa ketik di sini Ctrl D. Ini bisa kita hapus, dan maka di sini muncul akun banking kita, ya, bank kita. Jadi kita bisa klik, nanti langsung masuk sini, lalu isi user ID dan password dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari teman-teman mau memasukkan atau tidak. Jadi ini fungsinya sangat mudah sekali. Jadi misalkan contoh ini kita close semua, ya. Kita close semua di sini, kita sisakan di sini. Oh, ada yang belum di sini. Untuk memudahkan kita mencari juga. Nah, seperti ini, ya, google.com. Sebaiknya kita juga buat pintasan untuk Google. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Nah, jadi ada pintasan Google di sini. Google web search-nya, ya, atau search engine-nya, atau bisa gambar. Ini bisa kita buat, jadi ada dua Google.
mohon maaf, Ctrl D. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, kalau misalkan ini membingungkan buat teman-teman lupa mengingat, kita kasih kode aja. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah Google Gambar atau Google Pic misalkan. Ya. Kita ganti di sini pakai Google Pic ya. Picture. Boleh juga kita tambahkan ini bebas-bebas saja ya teman-teman, mau pakai apa yang mudah. Kalau saya sih lebih cenderung tidak menggunakan tulisan. Jadi di sini bisa kita lihat kita mau pakai Google biasa atau di sini kan, di sini ada kelihatan ya, Google IMG, artinya Google Image. Ya, jadi kita mau masuk kemana? Oke, sekarang contoh kita baru buka ini kita browser kita, terus kita mau hari ini kita mau buat ini apa namanya kalender. Kita mau buat kalender, kira-kira besok mau ada meeting, kita bisa klik di sini. Nah, dia langsung masuk ke sini, masuk ke kalender. Kita buat meeting di sini ya. Kemudian ada yang kurang, misalkan untuk PJJ kita sering menggunakan yang namanya ini Google Meet. Nah, ini bisa kita gunakan juga pakai ini. Nah, jadi di sini muncullah Google Meet-nya. Jadi semua situs yang teman-teman ingin kunjungi atau sering atau rutin teman-teman kunjungi, itu silakan buat bookmarknya untuk memudahkan kita ketika saat kita baru mau masuk di browser kita ya, di Google atau di, sebenarnya bukan hanya Google ya yang bisa seperti ini, Safari bisa, terus Opera juga bisa, Mozilla juga bisa. Jadi tampilannya sama ya, dia akan membuat di sini bookmarknya, atau di sini juga bisa kita klik langsung untuk memilih, tapi hanya beberapa saja. Nah, kalau misalkan teman-teman sering membaca Kompas, misalkan kompas.com, ya bisa teman-teman di sini buat bookmarknya. Atau teman-teman sering mencari video YouTube atau lagu-lagu gitu ya, terus ada situs yang teman-teman sering kunjungi, buat saja bookmarknya, sehingga ketika masuk kita bisa tahu kita mau ngapain. Oh, hari ini yang pertama kali saya lakukan adalah saya mau membuat pembelajaran misalkan. Nah, di sini belum ada ya. Ini bisa kita buat, misalkan ini masuk ke Google lagi, yang di sini misalkan saya mau membuat ini ya, saya membuat Google Form gitu. Nah, kalau Google Form kita buat masuknya ke sini dulu ya, kita buat ke Google Doc dulu. Oke, ini bisa kita buat ininya ya, bookmarknya lagi untuk mempermudah. Ini adalah Google Doc. Nah, untuk masuk ke Google Form bagaimana? Ini kita buka formulir sehingga muncul ke Google Form. Nah, baru kita buat bookmarknya seperti ini. Nah, jadi sudah ada semuanya di sini. Jadi ketika hari ini kita mau buat Google Form, ya udah tinggal kita klik. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa berlaku untuk semua situs yang teman-teman sering kunjungi. Baik, itu saja teman-teman informasi dan berbagi ilmu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga dalam masa PJJ ini memudahkan kita untuk selalu bersemangat dalam mencerdaskan dan mendidik anak bangsa. Terima kasih. Jangan lupa yang bagi belum subscribe YouTube channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.